Gak jelas menurut kayaknya karena Gak jelas. efisiensi. Gak jelas pemerintah maksudnya. Iya. Nah, komen. Aku nggak dari buku bahkan. Nggak, maksudnya bukan. Iya, Maksudnya adalah bisa dari mana aja. Salah satunya karena persiapannya nggak lama Mas. Jadi kayak ya nggak apa-apa kalau emang pada dasarnya mau di sana. Ya, tapi kalau bisa sih ya enggak. Halo Sobat Pembangunan, ketemu lagi dengan saya Bebe Hanzian, host Poros Kewilayahan, podcast obrolan santai kewilayahan Bappenas. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang CPNS. Buat kamu Gen Z yang sudah lolos CPNS atau mau daftar, kita sekarang akan mengulik kenapa daftar CPNS. Dan kita tahu ya, tahun kemarin 2024 ada 3 juta kurang lebihnya ya pelamar CPNS, dan yang diterima mungkin hanya ribuan gitu ya. Dan bintang tamu kita hari ini adalah CPNS baru di Bappenas. Kita kenalan langsung yuk. Siapa namanya? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Miria. Aku CPNS di Direktorat Pembangunan harus Indonesia banget sih Timur. ditunjukin ya. Harus. Okay. Ini mendapatkan ini ya, ID card yang kalau kita masuk tap itu. Nah, itu buat yang teman-teman yang di Menara aja ya. Itu norasi. Itu. Terus status mungkin dari mana gitu, kota mana? Aku dari Semarang. Bukannya dari Jogja? Enggak, dari Semarang. Okay. Kuliahnya di Jogja tapi ininya di Semarang. Okay. Terus apa lagi? Status apa gitu? Status belum kawin kalau di KTP ya. Iya. Oke. Belum menikah. Tapi ya? di KTP belum kawin sih kebetulan. Iya. Iya adalah. Iya. Pertanyaan pertama, kenapa kamu pilih CPNS sih? Kan ada banyak pilihan nih, misalnya jadi data scientist yang sekarang ya, atau jadi YouTuber, blogger, atau mungkin apa. Kenapa masih pilih jadi CPNS? Oke, kalau mungkin alasannya itu kan aku sebenarnya background-nya arsitektur nih Mas. Apalagi arsitektur. Iya, maksudnya kan aku S1-nya arsitektur. Terus aku pas pendaftaran CPNS 2024 itu aku baru banget lulus. Oke. Jadi pas awal-awal kayak lulus, mungkin kayak anak pada umumnya nggak tahu kalau teman-teman di sini ada yang udah tahu mau kemana. Tapi kalau aku tuh awal lulus nggak tahu nih arahnya mau kemana. Terus kalau kata orang tua sih kayak ya udah dicoba aja semuanya. Mau kalian kayak mau nih ada CPNS jadi daftarin aja, toh kan kita nggak bakal tahu keterimanya di mana gitu. Nanti kalau keterima jodoh berarti kayak gitu. Jadi ini bukan cita-cita ya, cuma mencari peluang aja. Iya, mungkin kayak gitu ya. Sambil kayak ini sih ngasih kan spare waktu untuk nyari kerja itu kan nggak langsung daftar langsung dapet kan. Ya, jadi salah satunya tuh adalah untuk mendaftar CPNS karena CPNS kan juga panjang nih jalurnya. Oke. Panjang lama. Atau mungkin orang tuanya PNS, saudaranya PNS? Enggak sih kebetulan enggak. Oke. Ya udah, kenapa pilih Bappenas selanjutnya? Kamu tahu Bappenas nggak sebelumnya? Tahu. Tahu apa? Tahu sedikit atau tahu banget? Tahu sedikit. Sedikit. Kayak ada Bappenas tahu. Ya, terus? Cuman kayak untuk apa yang dikerjakan itu tuh kurang tahu. Tapi pas awal CPNS kan nggak tahu tuh PNS tuh sejauh apa sih lingkupnya. Arsitek ada nggak di situ? Pas nyari arsitektur itu yang paling tinggi, yang paling di atas tuh Bappenas. Salutnya Bappenas sampai kalau nggak salah. Tapi kenapa deputi kewilayahan atau regional? Nah karena pas itu yang paling atas tuh kewilayahan. Yang paling atas tuh apa sih yang paling banyak posisinya? Iya, jadi kayak kan awal nyari itu kalau di lamannya BKN itu ada yang kita nyari mau dari program studi atau mau dari S1-nya atau mau dari apa. Nah aku yang dari program studinya. Arsitektur yang paling tinggi itu sih Bappenas itu sama PU. Tapi kalau PU karena teman-teman banyak yang daftar ke sana, jadi mau nyoba yang baru lah, yang lain. Jadi karena teman-teman pada ke PU, kamu daftar ke Bappenas agar kesempatan diterimanya lebih tinggi. Lebih ke kayak mungkin kalau misalnya nggak keterima jadi kayak ya udah nggak apa-apa, karena kan nggak yang kalau barengan temen kan kayak aduh dia keterima lagi ada gitu. Jadi insecure ya kalau orang-orang keterima, kamu nggak keterima. Tuh kalau di sini nggak ada yang daftar atau sedikit dari teman-teman kamu yang daftar? Aku lebih ke kayak nggak janjian sih. Aku nggak tahu kalau teman aku ada yang daftar di sini, tapi ternyata pas keterima ada ternyata teman aku yang juga di sini. Sulit nggak sih sebenarnya yang kamu alami gitu tahap demi tahap? Kalau sulit tuh iya kali ya, tapi lebih ke arah prosesnya panjang banget itu yang bikin jadi berapa ketidakpastian. Berapa tahap? Tahap tuh kayaknya ada sebenarnya 3 tahap, tapi karena di Bappenas tuh SKB tambahannya ada 3 tahap lagi, jadi hitungannya jadi berapa coba Mas? Jadi 5 tahap. Jadi 5 tahap. Oke. Gitu. Tebak-tebakan angka jadinya. Ya, kalau misalnya yang paling sulit itu di bagian apa coba? Wawancara mungkin, TKD. Bappenas kan terkenal dengan TPA yang sangat sulit ya. Menurut kamu apa? Paling sulit kayaknya mungkin kalau aku SKB. SKB itu TPA ya?
Enggak, SKB itu setelah SKB yang tentang yang ujian bersama yang dibuat sama BKN-nya langsung. Oh. Kalau kita kan di Bappenas ada SKB tambahan, itu kan ada 3 tahap, ada psikotes, ada TPA, sama ada satu lagi wawancara. Nah kalau menurut aku yang paling susah itu SKB, karena SKB itu kan udah tentang bidangnya kita kan sebagai perencanaan ahli pertama. Padahal kamu tadi apa di background-nya? Arsitektur juga agak jadi sedikit kayak ini ya. Oke. Jadi belajarnya tuh bingung mulai dari mana dan kayak. Belajarnya berapa lama? Seminggu, sebulan sebelum prepare-nya buat itu? Sebenarnya nggak belajar. Belajar. Iya. Cuman belajarnya tuh kayak SKD dulu diselesain, baru ya udah selesai SKD baru nanti kalau udah keterima, lolos nih SKB, baru belajar SKB kayak gitu. Oke. Jadi gini ya, netizen yang budiman, ini orang ini jadi CPNS ternyata karena mencoba semua pekerjaan dulu didaftar itu ya. Kemudian Bappenas, saya simpulkan nih coba nih. Iya, oke. Kenapa Bappenas? Karena tadi rankingnya di atas ya. Dan juga mungkin teman-temannya banyak yang ke PU. Jadi kalau misalnya nggak keterima di PU tuh kayaknya gimana. Tapi kalau di Bappenas kan sedikit, jadi gitu ya. Oke, terus yang paling sulit tuh SKB. Jadi SKB teman-teman Gen Z ini terutama ya, perlu latihan SKB sepertinya. Karena kalau bidangnya nggak sesuai dengan latar belakang kamu, kementeriannya nggak sesuai, nanti akan lebih sulit menghadapinya gitu ya. Nah, tips apa nih untuk orang-orang yang mau jadi CPNS mungkin yang baru lulus kuliah atau yang sekarang lagi semester akhir? Bisa jelasin ke sini? Bisa jelasin. Mikir dulu ke bawah. Ya nggak apa-apa. Kalau tips sebenarnya berdoa ya pasti. Terus? Iya berdoa, benar. Harus tahu informasi juga sih, karena kan kebetulan pas aku itu tuh informasinya mundur-mundur terus kan, karena apa ya pas itu ya Mas, kenapa mundur-mundur terus kayak nggak jelas mundur, kayaknya karena efisiensi. Nggak jelas pemerintah maksudnya. Iya. Nah komen. Terus? Pokoknya kayak harus tahu informasi terus, banyakin lihat aktif sosial media sih, kayak misalnya Twitter, terus kayak Instagram, pokoknya semua yang membicarakan, atau Telegram, teman-teman juga banyak yang join. Kalau install aplikasi matters nggak itu? Aplikasi SKB gitu kan ada tuh di Android atau sebenarnya mungkin nggak apa-apa, cuman maksudnya lebih ke kayak perbanyak informasi yang kita bisa tahu untuk ya tahu perkembangan SKB, gimana teman-teman yang SKB yang Sabtu sama-sama mau ngejar CPNS itu kayak gimana persiapannya. Kan lebih ke kayak kita tuh kan kalau mau berjuang kan harus ada teman-teman yang lain kayak biar jadi nggak sendiri gitu loh, buat tahu banyak info juga, jadi nggak ketinggalan kalau ada pengumuman apa. Dan kayak banyak banget sumber belajar sebenarnya. Aku pun belajar juga dari YouTube. Jadi kayak sumber-sumber gratis, terus mungkin ada kayak buku. Ya, aku nggak dari buku bahkan. Nggak, maksudnya bukan. Maksudnya adalah bisa dari mana aja. Salah satunya karena persiapannya nggak lama Mas. Jadi kayak yaudah yang cepet tuh apa. Kamu kelahiran tahun berapa, sorry? 2002. Angkatan 20 kalau misalnya lulus kuliah. Iya. Terus? Iya itu. Jangan sok muda deh, terus. Enggak, emang kebetulan muda. Agak ngeselin ya, agak. Nggak apa-apa deh. Kamu pindah ke IKN nih, bakal siap nggak? Kalau di interview aku jawabnya apa? Kalau mau emang harus ya. Tapi kalau bisa enggak sih ya milihnya enggak. Tapi kalau emang kayak keharusan. Ini pertanyaan interview kamu kayak gini? Enggak lah, kalau interview jawabannya kayak misalnya kalau bukan waktu kamu tes CPNS itu ini pertanyaan, salah satu pertanyaan di interviewnya. Iya. Pas SKB tambahan sama direktur dan terus kamu bisa ngeles ya? Enggak sih, lebih ke kayak ya udah kan kita kan kalau PNS itu kan salah satunya adalah mau mengabdi di mana saja. Nah, salah satunya adalah IKN itu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kalau emang pada dasarnya mau di sana. Ya, tapi kalau bisa sih ya enggak. Ya udah deh, oke lah ya. Jadi 50-50 lah ya, biar netral ya. Iya, netral ya. Ekspektasi kamu jadi PNS tuh apa sih? Tahu nggak sih PNS tadi karirnya bakal jadi apa, eselon 1, eselon 2? Kamu udah kebayang belum? Enggak. Ekspektasi jadi PNS tuh apa? Pengen jadi miliarder kamu? Enggak. Apa? Sebenarnya kalau ekspektasi apa? Cuma pengen dapat kerja, awal tuh cuma itu. Jadi yang penting sederhana kerja ya. gitu, iya. Sederhana sebenarnya ya. Iya, yang penting kerja dan kayak nggak ada ekspektasi masa depan gitu-gitu sih, kayak mengalir aja deh. Luar biasa, ternyata ini ya, mengalir bagai air, maksudnya parah. Kalau banjir kalau banjir gimana? Ya mengalir kan. Oke, nah sejauh ini sesuai nggak dengan ekspektasi kamu? Mungkin ya sedikit ekspektasi di depan. Tadi kan bilang nggak ada ya, tapi mungkin jadi CPNS sudah berapa bulan? 4, ini jalan 5. Jalan 5. Kira-kira sesuai nggak dengan keinginan dalam hati kamu untuk bekerja seperti ini? Iya.
kalau misalnya awal itu kan sebenarnya yang bikin aku tertarik dari Bappenas itu awalnya tuh aku yang pembangunan Indonesia Timur dulu itu Mas yang bikin aku kenapa mau di sini gitu tuh kayak karena pembangunan Indonesia Timur karena rasanya lebih berdampak gitu. Dan karena pas itu juga ada yang buat master plan dan segala macam. Jadi aku ngerasa oh mungkin Arsi bisa nih join di sini. Tapi ternyata pas udah bekerja di sini ternyata jauh banget dari Arsi. Ternyata ini sangat-sangat Arsi apa singkatnya, jelasin dulu Arsi. Arsitektur. Oh, arsitektur. Kirain anaknya Ashanti. Enggak. Okay. Itu Arsi. Arsi pakai Y. Iya, terus kalau ternyata misalnya berbeda tadi. Ternyata berbeda. Ternyata di sini tuh benar-benar kayak PWK atau PW banget. Jurusan apa singkatannya tuh? PWK perencanaan wilayah kota atau pembangunan kewilayahan atau misalnya ekonomi. Jadi di sini tuh lebih ke arah situ kan emang mayoritas orangnya. Apalagi kita yang di pembangunan kewilayahan bukan yang sektor. Kalau sektor mungkin bisa lebih banyak lagi yang diambil. Ya ekspektasinya pas di sini lebih ke kayak jadi kelas kosong banget. Kosong gitu. Nah iya. Jadi kayak belajar banyak banget dan ya puji Tuhannya ketemu sama lingkungan yang juga suportif dan mau untuk ini beneran ya? Iya beneran Mas, serius ini serius ya. Tim Sulawesi 1 keren. Sulawesi 2 gimana? Keren juga. Tim Sulawesi 1 pokoknya. Itu ya itu Mas kayak beneran mau berusaha ngajar dan untuk tahu kalau ya udah emang nih anak baru mulai gitu jadi kayak dibimbing gitulah tapi aku ngerasanya nah. Jadi belajar banyak banget di sini. Jadi berusaha untuk mengosongkan ilmu pengetahuan yang udah punya dengan menyesuaikan pekerjaan yang ada saat ini gitu ya. Dan lebih belajar lagi gitu ya. Iya banyak belajarnya di sini justru. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin jadi CPNS itu sukanya di mana, nggak sukanya di mana? Tadi kan kayak suka terus, tapi ada nggak sukanya? Nggak sukanya kira-kira ada nggak? Nggak sukanya mungkin suka duka deh apa terserah. Suka duka mungkin nggak sukanya adalah dimana Sabtu Minggu tuh kayaknya kita harus siaga ya karena kita tidak pernah tahu kapan akan atau kayak ada sesuatu. Sebenarnya aku nggak yang gitu-gitu banget, cuma maksudnya ada di tahap dimana aku Sabtu Minggu ngerasa kayak aku harus ngecek HP harus siapa tahu ya mungkin bisa kayak gitu atau kayak harus siap siaga siapa tahu ini ada yang dipanggil atau ada yang kebutuhan kayak gitu sih. Lebih ke kayak jadi nggak yang bener-bener Sabtu Minggu kosong atau misalnya habis pulang dari kerja nggak mikirin kerja itu tuh mungkin itu yang kayak ketenangan itu sih. Ketenangan jiwa. Kalau jadi kayak lebih ke kayak mungkin masih awal banget ya Mas, jadi masih yang kayak panik gitu kalau misalnya ketinggalan info gitu. Ya wajar lah. Tapi kalau misalnya disuruh milih lagi gitu ya, kamu tetap misalnya kamu belum jadi CPNS nih, akan tetap daftar PNS lagi atau pilih yang lain? Kalau misalnya disuruh pilih lagi dari awal gitu. Bingung. Kenapa? Karena tapi mungkin kalau misalnya aku bisa milih lagi, aku bakal eksplor lebih di arsitektur dulu. Baru nanti aku menentukan kayak mau apa habis itu. Soalnya kayaknya aku terlalu cepat meninggalkan background belajarku deh, Mas. Maksudnya kayak aku tuh, karena aku di bidang arsitektur, dimana biasanya kan kayak ke biro-biro gitu. Harusnya ke sana. Iya biasanya, maksudnya kita kan lebih mengeksplor belajar banyak tentang arsitektur, gimana cara membangun bangunan dan segala macam eksplorasi desain gitu-gitu. Tapi mungkin aku akan mengambil waktu lebih banyak untuk buat nggak keburu-buru mungkin bisa dibilang, karena kan ini kayak karirnya ke jangka panjang gitu kan. Dan di Bappenas ini kan ada direktorat lain, mungkin kamu belum sesuai dengan direktorat tertentu, nanti suatu saat bisa mutasi ke direktorat tertentu gitu. Jadi menurut aku sih nggak masalah ya, dan mungkin harus tetap aja misalnya tadi keilmuan kamu dan kesempatan beasiswa di Bappenas gede loh. Kamu niat kuliah nggak? Mau mana? Tolong Ibu Bapak. Ngomong sama Pak Deputi atau sama Pak Menteri, Bu Seksmen, kamu kuliah di mana? Cepetan. Aku belum kepikiran mau di mana univnya, cuman kepingin banget semoga bisa ke Jepang, kalau nggak Belanda, amin ya Tuhan. Kenapa Jepang? Amerika nggak? Belum pikiran ke Amerika. Kenapa Jepang? Karena arsitektur banyaknya Jepang. Kayaknya bangunannya banyak bagus-bagus, sama ada Osaka itu kan, tapi besok kalau aku udah udah selesai. Ya sekarang juga udah selesai. Iya sih, gitu. Terus kembali ke direktorat kamu pembangunan Indonesia Timur gitu ya. Nah sekarang kamu pegang apa? Aku PIC Sulawesi Tengah. Sulawesi. Jadi kamu pegang pembangunan atau rencana pembangunan di Sulawesi Tengah gitu ya. Nah menurut kamu di Sulawesi Tengah ini apa yang perlu dibangun nih? Siapa tahu ada Pemda atau orang Sulawesi Tengah yang lagi nonton. Apa yang perlu dilakukan di Sulawesi Tengah?
Mungkin lebih ke arah pengembangan di mana menstabilkan antara pertambangan yang naik banget sama kesejahteraan masyarakat di sana kali ya. Karena kan biasanya itu kan yang jadi kayak masalah daerah yang langsung tiba-tiba terkenal tambangnya, karena itu yang terjadi juga di Sulawesi Tengah kan. Kayak di mana tambangnya dia langsung naik, tapi ini nggak dibarengin sama kesiapan dari wilayah untuk menerima aktivitas pertambangan itu. Dimana pertumbuhan ekonominya bagus, tapi ya balik lagi tingkat kemiskinan itu juga masih menjadi kayak catatan juga gitu. Jadi mungkin harapannya adalah semoga bisa adanya pertumbuhan pertambangan yang lebih sustainable gitu kali ya. Oke. Sekarang kamu mau pesen nggak buat teman-teman kamu yang mungkin mau daftar Bappenas gitu, apa yang harus mereka persiapkan? Oke, mungkin buat teman-teman yang pingin daftar di Bappenas tuh bagus kok, kayaknya orangnya bagus. Banyak, kayak ini sih, nggak pelit ilmu kalau yang aku dapetin ya. Oh iya jelas. Maksudnya tipe-tipe yang nggak pelit ilmu dan kayak mau memberitahu dan ya begitulah, banyak ilmu yang bisa didapetin di sini. Sama salah satu hal yang menarik juga kan beasiswa juga. Nggak tahu di kementerian lain kayak juga tetap banyak peluang beasiswa. Pesannya kalau mau daftar ke Bappenas ya persiapin buat terutama kalau mau jadi PNS ya, CPNS, perbanyak informasi dari sekarang, dari jauh-jauh hari, kayak apa yang harus disiapin, tahapannya apa aja, tanya ke orang-orang terdekat, terus banyakin latihan-latihan soal, cari di YouTube, Google, banyak sumber-sumber gratis juga, banyak komunitasnya juga. Sama kayak kalau misalnya kita ujian bersama UTBK gitu tuh kayak tahap kehidupan sih Mas, menurut aku kayak awal kita nyari kuliah juga pingin banget negeri. Filosofis sekali ibu. Iya, kayak gitu, kadang ngerasa kayak mengulang gitu loh Mas. Awal kita mau negeri kuliah ya udah ikut-ikutan SBMPTN dan segala macam, ini sama. Habis itu tahap satu lagi ya ini kayak. Betul. Kayak harus pasti bisa kan, kalau misalnya jalannya jodohnya pasti bakal keterima kok kalau misalnya selalu berdoa dan juga bekerja, belajar begitu. Dan tadi ya yang di awal komunitas ya harus nyari agar kayak nyari sama-sama ini sih, bagi-bagi informasi dan harus update dan banyak latihan soal gitu sih. Oke, sip. Makasih Miria atas waktunya. Mungkin kita akan gali explore lebih dalam lagi di next episode ya. Tapi yang jelas buat kamu Sobat Pembangunan yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai sekarang, kamu sepertinya harus follow Instagram Bappenas. Akunnya ada di @bappenasri. Nah, itu juga. Terus kemudian ada Instagram Deputi Kewilayahan di @bappenas_kewilayahan. Kau bisa follow di sana karena ada banyak informasi yang menarik terkait dengan pembangunan kewilayahan dan juga Bappenas. Dan mungkin pesan dan kesan. Tapi kayak jadul banget ya, udah nggak usah lah. Karena tadi kayaknya udah disampaikan semua sama Miria ya. Miria dulu, saya tadi kelewatan. Dari mana universitasnya? Gajah Mada. Dari Universitas Gajah Mada. Gajah Mada Arsitektur angkatan 2020. Oke. NIM. Iya, boleh apa? Nggak usah lah, jangan lah. Jangan. Jadi Jokowi itu dari UGM. Dari UGM. Berdasarkan paparan rektor. Iya. Yang jelas itu aja dari kami, dan mungkin kita akan kembali lagi di episode ya. Ya makanya. Ya, yang jelas kita akan balik lagi di episode yang lebih menarik, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video dari YouTube Deputi Kewilayahan ini, dan komen juga kalau misalnya ada tema yang ingin kamu untuk kita bahas di podcast selanjutnya ya. Dan akhirnya saya Baby Hanzian dan juga Miria Itana undur diri. Terima kasih atas waktunya. Dadah. Dadah.